Hi, welcome back to episode 6 dari Story After Graduate. So, kali ini aku bakal ngasih tahu kalian maba-maba ataupun mahasiswa baru yang sekarang lagi ataupun masih di semester 3 4 yang masih dalam masa perkuliahan. I will tell you something that very important selama kuliah. Salah satunya itu adalah tentang skill. And I wanna share to you that skill yang paling dan harus kalian kuasai selama 4 tahun kuliah ataupun 3 tahun kuliah walaupun kalian D3 atau D4 atau S1 itu adalah skill bahasa. Yes, you hear me right? Because selama 4 tahun, kalau kalian bingung misalnya mau ngasah skill apa, like yang skill benar-benar terlihat gitu, nggak sekedar soft skill yang kayak leadership or communication or problem solving, tapi yang benar-benar terlihat, itu aku bakal saranin banget yaitu skill bahasa Inggris. I know that satu hal yang mungkin aku sesali saat aku di semester 5 kemarin adalah aku baru serius belajar bahasa Inggris itu saat semester 5-an. Saat itu pun aku iseng-iseng untuk nyoba salah satu tips atau cara metode belajar selama 30 hari untuk ningkatin skill listening dan juga speaking aku. And honestly hasilnya benar-benar work sih, benar-benar like berhasil dan bikin aku merasakan perbedaan gimana sebelumnya aku nggak bisa ngomong selama satu paragraf, sekarang aku bisa ngomong berapa paragraf dengan lancar gitu. I mean like I can explain something properly walaupun nggak terlalu advance. I mean like aku cuman bisa like at least aku bisa ngejelasinnya secara proper gitu. And itu yang aku rasain waktu aku di semester 5 saat aku waktu itu lagi libur semester selama 1 bulanan kurang lebih. Dan itu aku fokusin untuk belajar bahasa Inggris minimal konsisten setiap hari itu 1,5 jam atau 1 sampai 2 jaman. Yang penting rata-rata itu minimal 1 jam aku belajar untuk ningkatin speaking and listening aku waktu itu. Just use YouTube free, nggak pakai tutor, nggak pakai apapun, autodidak dalam menggunakan YouTube. If you want to know about that, you can click my previous video. Like aku udah juga ngasih gimana sih cara aku belajar bahasa Inggris selama 30 hari aja, dan itu bisa ningkatin cepet banget bahasa Inggris aku, terutama di speaking dan juga listening. And you can scroll my video, like I just made it. And okay, back to the topic. So kenapa aku bilang bahwa kalian maba harus asah skill ini selama 4 tahun? Like kalian literally punya waktu 3-4 tahun untuk ngasah bahasa Inggris. Jadi kalian bayangin kalau kalian nyisihin waktu sekisar 15 menit per hari saja secara konsisten selama 4 tahun. I'll certainly sure that you will get the perfect. Like kamu pasti bakal dapat, kalau misal kamu ikut TOEFL, kamu pasti bakal dapat skor yang baik banget gitu. And like bayangin gimana efeknya 15 menit per hari aja, 15 per menit aja selama 4 tahun kalau kamu konsisten. Itu benar-benar bisa bikin banyak perubahan besar. Bayangin 4 tahun itu kamu bakal selancar apa nanti bahasa Inggrisnya. Walaupun gak advance, at least kamu udah bisa ngerasain atau udah nyoba atau udah bisa ngejelasin sesuatu secara proper gitu. Dan itu bakal kamu pakai banget skill ini apalagi setelah lulus kuliah. And that's why I feel like kalau kamu pikir bahwa 3 tahun, 4 tahun itu sekedar hanya bolak-balik kelas, kos, lalu nongkrong dan segala macam, kerja kelompok, it will be very wasteful. Like itu sangat sia-sia sekali menurut aku. Useless banget sih kalau waktunya digunain gak disisihkan untuk belajar bahasa gitu. Karena I would tell you something that very important. Like I realized that every opportunity in the university and after university, like it requires bahasa. It requires skill bahasa. Itu banyak banget yang requires saat kita ingin mencoba sesuatu atau ingin ikut serta dalam suatu kegiatan. At least we can say like student exchange. Itu pasti bakal diminta bahasa Inggrisnya. TOEFL minimal itu 500-an. And it's not like the easy one, because untuk dapetin score 500, you need to work hard to get that, especially you listening, you speaking, because that was the important thing. Karena saat kamu student exchange, kamu itu bakal berkomunikasi, bakal berinteraksi dengan orang-orang yang fluent di bahasanya tersebut, dan bahasanya itu adalah bahasa pengantarnya bahasa Inggris. So that's why if you want to survive in the place, you need to learn their language.
so you can communicate, you can interact, and that will save you, I think, in that place, because there's a lot of information out there, and if you don't know about one single word in that language, so imagine how lost you are. Like, betapa tersesatnya kita nanti saat kita nggak bisa ngerti bahasa tersebut, sedangkan kita ditempatkan di tempat yang memiliki bahasa yang berbeda. So that's why I think like 4 tahun atau 3 tahun yang kalian gunain, kalian spare aja 15 menit atau 10 menit setiap hari konsisten. I need to tell you this, I wanna highlight this because this is the key of everything consistent. Itu kamu pasti bakal nemuin, rasakan dampaknya saat kamu sudah di semester 5, 6, 7, 8. Karena saat itu banyak pembukaan magang, dan kalau kamu ingin magang interns di internship di perusahaan big company, multinational, itu biasanya mereka bakal banyak menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, I think. But it's mixed. And if you wanted to like follow, if you wanted to understand what they said in the meeting, the brief, you need to learn, you need to understand the English, right? So that's why I think selama 4 tahun kalau kita nggak belajar bahasa Inggris, oh my god guys, it's very, kamu menyanyiakan kesempatan yang hanya saat itu kamu fokuskan untuk belajar saja. Itu kamu menyanyiakan kesempatan itu, karena setelah kamu lulus itu bakal lebih sulit menurut aku untuk lebih fokus, untuk lebih konsentrasi, untuk belajar ningkatin skill. Sedangkan saat kamu lagi di kuliah, kamu gak ada dikasih mungkin beban lain selain untuk belajar dan menyelesaikan kuliah secara tepat waktu. Karena itu adalah kesempatan bagus, kesempatan paling bagus, timing yang paling tepat untuk belajar bahasa Inggris. Karena umumnya di kuliah pun kita itu masih sedikit yang menggunakan bahasa Inggris, and unless you are a student, international student major, I think, like kamu pilih studi yang gak reguler tapi yang memang pakai bahasa pengantarnya bahasa Inggris. Kalau itu you're so lucky enough to put in the place that bahasa pengantar itu adalah bahasa Inggris, karena itu bakal lebih cepat kamu untuk menguasai bahasa Inggris nantinya, karena lingkungan mendukung, teman-teman ada, dan juga setiap hari kamu bakal dihadapi dengan bahasa Inggris. It's very helpful. And then that's why I think sebagai seorang yang baru saja bisa dibilang konsisten bahasa Inggris setelah semester 5, aku merasakan penyesalan dikit kenapa aku nggak mulai dari semester 1. I mean like, kalau kalian sekarang masih di semester 1, 2, 3, itu waktu yang tepat mulai sekarang juga kalian harus belajar bahasa Inggris. And how to do it, like I will give you a trick, or maybe sedikit saran dari aku yang juga belajar bahasa Inggris. First, like you don't need, kalau kamu gak punya budget di sana, ini kalau kamu gak punya budget, you can do it yourself. So firstly, kamu buka YouTube. Kamu buka YouTube, and then after that kamu pilih satu, kalau menurutmu bahasa kamu udah di mana, apakah kamu di beginner, like benar-benar nol, atau di A2 yang udah bisa kenal berapa kata, atau di B1 yang intermediate. Nah, kalau begitu kamu pilih sesuai like movie, atau aku bakal sering sih, kalian kalau nonton itu suka nonton apa. Kalau for me at the time, aku suka nonton cartoons. Saat itu aku milih kartun Sofia the First dari Disney. Nah, aku pakai bahasa aslinya, bahasa Inggris, dan itu aku nonton 2 season full setiap hari selama 30 hari. I mean like nggak langsung 2 season, but per episode. Satu episode itu rata-rata sekitar 30 menitan, 20-30 menit. Dan I use that video to learn my speak, to increase my speak, to improve my speaking, my listening, and then at the same time my writing. Because you know like, satu video itu aku bisa gunain untuk 1-2 jam belajar. And it's very useful, I think. And that's, kalau kamu suka podcast ataupun suka nonton movie, you can use that. How to do it, I have made that video about that, how to improve your English under maybe in 30 days consistently, secara mungkin 1 jam selama per hari. And aku udah buat video itu dan aku gunakan YouTube waktu itu, and it improved me a lot. Like it improved like way better, far away, like
it's way far than before, and I think so that's why if you like, you guys, kalau sekarang kamu lagi maba, I will tell you this, kamu harus netapin ini bahwa kamu nggak boleh lulus sebelum kamu bisa at least di B1 atau di B2 intermediate dalam menguasai skill bahasa Inggris. And aku ada beberapa channel mungkin yang bisa aku kasih rekomendasi. Yang pertama itu Upin Ipin versi Inggris, and then Sofia the First, and maybe you can see a lot of video on Disney channel. There's a lot of video cartoons and you can watch that. And then podcast, it depends on your preference. I think if you like to podcast like self-improvement, you can watch I forget about her, like, but she's the author of the Let It Them Theory. Yes, buku Let It Them Theory itu dia punya channel. I forgot her channel, but it's very useful, like very insightful, and it's a lot of vocab, not new vocab that you can learn through that. And at least selama 15 menit itu per hari kamu bakal spare untuk latihan listening and juga speaking. Listening and speaking bisa kalian fokuskan di situ dulu selama 4 tahun. Baru sembari itu kalian bisa melakukan atau sambilan untuk writingnya. Karena biasanya waktu di kuliah kita bakal baca jurnal, and sebenarnya itu banyak banget jurnal bahasa Inggris, kan juga bisa baca mulai dari situ. Atau mungkin kalian bisa lihat websitenya BBC English atau BBC Learning. There's a lot of short article I think, and it kind of helped me like to read something in the academic language and a proper language, and it's very useful because it's a lot of new vocabulary that I don't know before, that I don't familiar with, and after I read it, I think I improved my vocabulary after I read the article. So it's very useful and you can learn that from it too. And so I think that's why, and aku bakal cerita kamu why, kenapa kita harus butuh skill bahasa Inggris ini selama, kalau kalian masih semester 1, wow, you're so lucky karena kamu punya waktu 4 semester, atau bisa bilang 5 semester deh. 5 semester untuk ningkatin bahasa Inggris, agar kalian bisa di semester 5 nantinya ikut satu kegiatan yang paling fenomenal selama di perkuliahan, and I will tell you in the next video. So, if you guys find this video helps, I'll see you in the next video.